Bule ini kaget lihat kebaikan orang-orang lokal Indonesia yang sangat luar biasa baiknya dan Nama siapa? Markus. Saya Dani. Ya. Nama siapa? Ini. Saya Sultan. Sultan. Iya. Sultan. Tapi bisa makan pedis. Ya, tidak pedas, tidak enak. Pernah nggak sih kamu lihat video bule di Indonesia yang mukanya bingung, tapi juga kagum? Mereka bilang, "Why are people here so kind?" Atau yang lebih ekstrim, "Ini normal ya di sini." Bayangin, ada orang jatuh di jalan, dalam hitungan detik langsung dikerubungin orang buat nolongin. Ada turis bingung di jalan, tiba-tiba ada yang nganterin sampai tujuan. Dan yang bikin mereka kaget, ini semua dilakukan sama orang yang nggak kenal sama sekali. Nggak ada imbalan, nggak ada alasan khusus. Cuma, ya udah, bantu aja. Lagi dan lagi, kebaikan hati dan ketulusan warga lokal Indo kembali memakan korban. Kali ini, bule asal Spanyol bernama Leandro Guiteres menjadi korban kemana kebaikan hati warga lokal Indo yang membuatnya auto shock berat, bahkan sampai mewek kijel karena saking takjubnya ia saat rasakan langsung keramahan warga lokal Indo. Sekarang pertanyaannya, kenapa hal yang buat kita biasa aja, buat mereka itu sesuatu yang wow banget? Dan lebih dalam lagi, apakah kita emang sebaik itu? Atau ada sesuatu yang lebih kompleks di baliknya? Hari ini kita bakal bahas tentang kenapa orang Indonesia sering dianggap terlalu baik dan kenapa justru itu jadi hal yang bikin dunia luar heran sama kita. Kalau kamu hidup di Indonesia dari kecil, kamu mungkin gak sadar kalau banyak hal di sini itu sebenarnya gak normal di mata dunia. That's not my day. I just drove a scooter and it broke in the middle of nowhere. Yeah, so someone is trying to help me with my scooter. Let's go. Terima kasih. Everyone is helping. It's working. Contoh sederhana, di Indonesia, naik motor, ban bocor, orang lewat bisa berhenti dan bantu tolong. Di luar negeri, bukan berarti mereka nggak baik, tapi kebanyakan orang bakal mikir, it's not my problem. Dan ini bukan stereotip doang. Banyak bule yang datang ke Indonesia ngaku sendiri. Mereka kaget karena di negara mereka interaksi sosial itu ada batas invisible. Gak semua orang nyaman ngobrol sama orang asing. Gak semua orang mau ikut campur. Sedangkan di Indonesia, kadang mereka terlalu cepat masuk ke kehidupan orang lain. You can stay in my home and then tomorrow you can go. Really? Yeah, sure. Oh, no money. Yeah. Okay, no worries. Take a DC. Come inside. You can have a drink from me. No worries. You have coffee or what? You have coffee? Are you sure? Come. Buat kita mungkin biasa, buat mereka itu intrusif. Nah, di sini mulai kelihatan bahwa kebaikan itu kadang cuma soal perspektif. Sekarang kita masuk ke hal yang lebih dalam. Kenapa perbedaan ini bisa terjadi? Jawabannya ada di cara masyarakat dibentuk. Secara garis besar, dunia itu bisa dibagi jadi dua, masyarakat individualis dan kolektif. Negara-negara barat cenderung individualis, artinya mereka diajarin dari kecil buat mandiri, gak bergantung sama orang lain, fokus ke diri sendiri. Makanya privasi itu penting banget, bahkan terlalu dekat sama orang bisa dianggap gak sopan. Jagat maya dihebohkan dengan sebuah video seorang warga negara asing, WNA, marah karena terganggu oleh sejumlah pedagang di Pantai Kuta, Bali. Bule itu jengkel karena para pedagang di Pantai Kuta diduga telah membuat privasinya terganggu. Sedangkan di Indonesia, kita lebih ke arah kolektif. Kita diajarin buat gotong royong, saling bantu, dan peduli sama masyarakat sekitar. Makanya kita ngerasa aneh kalau nggak nolong orang yang lagi butuh. Dan ini menarik. Karena di satu sisi, individualisme bikin orang lebih mandiri, tapi di sisi lain, kolektivisme bikin orang lebih hangat. Nah, pertanyaannya sekarang, mana yang lebih baik? Menurut kalian gimana? Jawab di kolom komentar. Sekarang kita masuk ke sisi psikologisnya. Ada satu konsep dalam psikologi sosial, namanya Empathy Altruism Hypothesis. Sederhananya, semakin kita bisa ngerasain perasaan orang lain, semakin besar kemungkinan kita buat nolong mereka. Dan orang Indonesia, secara budaya, dilatih buat lebih empati. Kita diajarin, kalau kamu di posisi dia gimana. Makanya kita cepat tersentuh.
Ada yang kesusahan sedikit, langsung pengen bantu. Thank you so much. Oh my god. You want to sit down? What's your name? My name is Opa. What you have problem? I rolled my ankle. I don't have any money right now. You want help? It's okay. I help you. Oh, today you Yeah. accident? Yeah, thank you. You want drink? Kita nolong itu karena dianggap hal yang benar. Kalau nggak nolong, malah kita ngerasa bersalah. Jadi sebenarnya, kebaikan itu bukan cuma soal hati, tapi juga soal kebiasaan sosial yang ditanam dari kecil. Sekarang kita jujur sedikit. Semua ini kedengaran bagus banget, tapi apakah ada sisi negatifnya? Jawabannya ada. Kadang karena kita terlalu peduli, kita jadi susah nolak, gampang dimanfaatin, terlalu ikut campur, bahkan ada istilah nggak enakan yang bikin kita ngorbanin diri sendiri demi orang lain. Orang nggak enakan hidupnya sudah sesuai judul, pasti nggak enak. Kenapa? Bener juga. Karena itu ngehambat semua hal dalam hidup lu sih, menurut gua. Lu jadi nggak tahu batas mana lu boleh menolong dan tidak menolong, lu nggak tahu batas mana lu boleh nge-push atau enggak, lu nggak tahu batas mana itu sehat buat diri lu atau enggak. Dan ironisnya, kadang kita baik ke orang lain, tapi keras ke diri sendiri. Atau baik ke orang asing, tapi toksik ke orang terdekat. Jadi kebaikan itu juga harus punya batas. Kalau enggak, itu bukan lagi kebaikan, tapi pengorbanan yang enggak sehat.